Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Fauzia dari Program Studi Farmasi dengan NIM 202103111134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ejaan dan puebi. Nah, pertama-tama kita harus mencari tahu dulu nih, pengertian dari ejaan itu apa sih? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ejaan merupakan cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Sedangkan menurut Yulianto dalam Kustomo, ejaan merupakan cara menuliskan kata atau huruf dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan juga huruf. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ejaan merupakan cara pelafalan dan cara penulisan tanda baca, huruf, serta kalimat dalam bentuk tulisan. Adanya aturan kaidah ejaan ini bertujuan untuk memberi pemahaman pada tulisan agar lebih jelas dan juga memudahkan para pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Selain tujuan, ejaan juga memiliki dua fungsi, yakni fungsi utama dan fungsi khusus. Fungsi utama dari ejaan ialah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan istilah. Sedangkan fungsi khusus dari ejaan yakni sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Dan yang ketiga, itu sebagai landasan pembakuan kosakata dan juga peristilahan. Ejaan bahasa Indonesia ternyata sudah mengalami beberapa kali perubahan nih teman-teman. Nah, ejaan yang pertama kali berlaku itu bernama ejaan Van Ophuijsen yang berlaku pada tahun 1901. Kemudian pada tahun 1947 ada juga namanya ejaan Suwandi atau dikenal juga sebagai ejaan Republik. Lalu ada ejaan pembaharuan, ada ejaan melindo, ada ejaan baru, ada ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Dan hingga pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, Dr. Anies Baswedan itu meresmikan bahwa aturan ejaan yang bernama PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang kerap kali kita sebut dengan PUEBI. Berdasarkan nama ejaan yang dihasilkan, ejaan terbagi menjadi 7 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. CHA Van Ophuijsen merupakan seorang lelaki yang memiliki kecakapan bahasa yang ditugasi oleh pihak Belanda untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. Ia telah merilis 3 buku yang salah satunya menjadi acuan dalam berbahasa Melayu. Kecakapan berbahasa CHA Van Ophuijsen juga dimunculkan pada karyanya yang diterbitkan tahun 1879 dengan judul Kikes in het Huiselijk Leven Volksdicht, pengamatan sekilas kehidupan kekeluargaan suku Batak. Buku yang berjudul Maleise Sparkkunst, Tata Bahasa Melayu, menjadi acuan ejaan pertama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, acuan ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua ada ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan sebagai acuan ejaan bahasa baku Melayu untuk mengurangi pengaruh dominasi Belanda yang diwakili dalam ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik lebih dikenal dengan nama ejaan Suwandi karena menteri yang mengesahkan pada saat itu ia bernama Mr. Suwandi. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Pembaharuan ejaan ini dilandasi oleh rasa prihatin Menteri Muhammad Yamin terhadap kondisi bahasa Indonesia yang belum memiliki kejatian. Oleh karena itu, diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Selanjutnya, dibentuk panitia oleh Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan.
Panitia tersebut berhasil merumuskan aturan baru pada tahun 1957. Aturan baru tersebut tidak dirumuskan, tetapi menjadi bahan penyempurnaan pada EYD yang diresmikan tahun 1972. Yang keempat ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah bentuk penggabungan aturan penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Yang kelima ada ejaan baru. Ejaan baru merupakan suatu program dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau yang disebut dengan LBK dalam rangka pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Program ini berisi konsep ejaan yang menjadi awal munculnya EYD. Konsep ejaan ini disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto pada tahun 1966 dalam surat keputusannya tanggal 19 September tahun 1967 nomor 062/1967. Yang keenam ada EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa, yaitu pada tahun 1972, tahun 1988, dan tahun 2009. Masing-masing masa memiliki ciri khusus. EYD merupakan hasil kinerja panitia yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03-A-I-72. Bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun itu juga, diresmikanlah aturan ejaan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama EYD. Ketujuh ada PUEBI. Pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Anies Baswedan, aturan ejaan yang bernama PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dikenal dengan PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dikenal dengan PUEBI merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan yang terdahulu, yaitu ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD edisi revisi tahun 1987. Salah satu letak perbedaan antara PUEBI dengan PUEYD ialah adanya penambahan ruang lingkup. Pada PUEYD, hanya terdapat 3 ruang lingkup saja, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan juga pemakaian tanda baca. Sedangkan pada PUEBI ditambahkan 1 bagian ruang lingkup, yaitu adanya penulisan unsur serapan. Selanjutnya ada aturan pemakaian huruf dan penulisan kata berdasarkan PUEBI. Yang pertama ada pemakaian abjad, yang terdiri dari pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Yang kedua ada penulisan kata, yang terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, kata ganti seperti ku, kau, ku, mu, dan nya, dan yang terakhir itu ada kata sandang, si, dan sang. Ketiga ada penulisan unsur serapan, dan yang keempat ada pemakaian tanda baca yang terdiri dari pemakaian tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda garis miring, tanda petik, tanda seru, tanda tanya, dan juga tanda elipsis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ejaan dan PUEBI. Semoga bermanfaat.